Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Nur Firdausi dengan NIM 2020 Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Salah satu rumusan yang dijadikan sebagai landasan ideologis bagi Muhammadiyah ialah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang A. Jelaskan hakikat dan fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, termasuk di dalamnya cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Sebagai sebuah doktrin ideologi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah pokok pikiran yang menjiwai dan melandasi gerakan Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dari manusia kepada Allah SWT. Amal dan perjuangan bagi setiap umat muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi yang berfungsi sebagai jiwa, nafas, dan organisasi yang harus dijadikan sebagai asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Landasan dasar organisasi Muhammadiyah dalam setiap gerak langkahnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Berdasar dua landasan gerakan ini, Muhammadiyah kemudian bergerak menjalankan aktivitasnya sehingga tampak dalam masyarakat ciri khas gerakannya. Kedua landasan dasar tersebut menjadi semacam buku induk organisasi yang selalu menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan. Secara administrasi organisasi, kedua landasan dasar tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk menyusun dokumen-dokumen dasar yang dibutuhkan sebuah organisasi modern, yaitu berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Bagi Persyarikatan Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta perjuangan. AD atau ART hanya terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang utuh. Belum ada muqaddimah atau pembukaan. Dalam AD atau ART tersebut hanya termuat hal-hal yang bersifat teknis tentang organisasi Muhammadiyah. Soal yang B, jelaskan isi pokok kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. A. Amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas setiap makhluk, terutama manusia. B. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah, hukum kodrat irodat Allah atas kehidupan manusia. C. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas dasar keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas daripada pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. D. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. E. Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat muslim, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang mengumpulkan segala kekuatan dan mempergunakannya untuk menjelma masyarakat itu di dunia ini dengan niat yang murni tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dari dunia belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. Lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau
kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaan dengan penuh pengharapan akan perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. F. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah dan didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran, yang pertama, adakanlah dari kamu sekalian golongan yang mengajak kepada keislaman, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah daripada keburukan. Mereka itu golongan yang beruntung dan berbahagia. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang kedua, pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiyah oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, didirikanlah suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis atau bagian-bagiannya mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. G. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban, mengamalkan perintah-perintah Allah, dan mengikuti sunnah Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, serta nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan suatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantar ke pintu gerbang surga, Jannatun Naimi, dengan keridhaan Allah yang Rahman dan Rahim. Saya Sahnas dengan NIM 202018800048 akan menjawab soal nomor 2. Para pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan struktural dan warga Muhammadiyah seharusnya memahami kepribadian Muhammadiyah. A. Apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah? Jelaskan. Kepribadian Muhammadiyah adalah suatu rumusan yang menjelaskan tentang jati diri, apa, dan siapa Muhammadiyah, yang kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah teks yang dikenal sebagai matan kepribadian Muhammadiyah. Adapun sejarah pembentukannya dapat dijabarkan sebagai berikut ini. Rumusan kepribadian Muhammadiyah untuk pertama kalinya disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari Kiai Haji Fakih Usman, Kiai Haji Farid Ma'ruf, Kiai Haji Wardan Diponingrat, Dr. Hamka, Haji Jarwani Hadi Kusomo, Muhammad Jinar Tamimi, dan Muhammad Soleh Ibrahim. Pembentukan tim dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Respon isi pidato Kiai Haji Fakih Usman. Pidato yang berjudul Apakah Muhammadiyah itu disampaikan dalam kursus pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia. Diselenggarakan pada bulan Ramadan 1381 Hijriah atau 1961 Masehi. Isi pidato mengandung makna yang sangat dalam, menggugah dan menarik perhatian para tokoh Muhammadiyah yang datang dari seluruh Indonesia. Kiai Haji Fakih Usman sendiri dikenal kaya pengalaman, luas ilmunya, dan mendalam ruhul Islamnya. Dengan kemampuannya, beliau dapat menggugah semangat para pemimpin Muhammadiyah pada saat itu. Setelah selesai beliau menyampaikan pidatonya, terjadi mufakat antar tokoh Muhammadiyah. Kemufakatan Muhammadiyah untuk merumuskan buah pikiran Kiai Haji Fakih Usman agar kelak dimiliki kader-kader Muhammadiyah, sekaligus dijadikan sebagai pedoman organisasi. Hasil kerja tim tadi kemudian diserahkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ditetapkan sebagai agenda sidang tanwir pada tanggal 25-28 Agustus 1962. Setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan, akhirnya sidang tanwir dapat menerimanya, kemudian dibicarakan kembali pada Muktamar ke-35 di Jakarta atau dikenal Muktamar setengah abad. Pada tanggal 29 April 1963, rumusan tersebut telah sempurna dan lahirlah matan rumusan kepribadian Muhammadiyah. B. Apa saja isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah? Jelaskan. Kepribadian Muhammadiyah itu Yang pertama, kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat,
bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undangan, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan sempurna golongan Islam maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Rahman, NIM 202018808046. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, tepatnya bagian nomor 3. Untuk yang pertama ini saya akan menjawab bagian A terlebih dahulu, yaitu mengenai peran Muhammadiyah terhadap bidang pendidikan. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadiyah memang menjadikan pendidikan sebagai jalur perjuangan bangsa. Salah satu faktor penyebab adanya amal usaha di bidang pendidikan ialah karena tidak efisiennya lembaga pendidikan di Indonesia kala itu. Dengan adanya amal usaha di bidang pendidikan ini, diharapkan dapat menjadi pembentukan karakter bagi pemuda ataupun pemudi sebagai generasi penerus bangsa di kemudian hari. Karena biar bagaimanapun pendidikan dianggap sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Karena kehidupan yang semakin maju dan zaman semakin canggih menuntut setiap individu untuk terus berkembang dari segi keilmuan. Tanpa adanya pendidikan yang terencana dengan baik, bisa saja memberikan pengaruh buruk bagi tiap individu itu sendiri, yang berdampak terhadap lingkungan, agama, bahkan negara itu sendiri. Lalu menurut data yang dirilis situs muhammadiyah.org.id, jumlah lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah untuk saat ini terdiri dari SD atau MI sebanyak 2.604, lalu SMP atau MTS sebanyak 1.772, lalu SMA, SMK atau MA sebanyak 1.143, dan perguruan tinggi sebanyak 172. Itu semua tersebar dari Aceh hingga Papua. Nah, dapat kita lihat bagaimana amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ini memang sungguh luar biasa. Baik, untuk cukup sekian dari jawaban saya untuk nomor 3A. Baik, selanjutnya saya akan menjawab bagian nomor 3B, yaitu mengenai tantangan yang harus dihadapi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dan solusinya. Baik, langsung saja saya akan menjawab. Untuk tantangan yang pertama yang harus dihadapi oleh Muhammadiyah yaitu masalah mengenai kualitas lembaga pendidikan. Nah, untuk solusinya yaitu Muhammadiyah perlu melakukan upaya pengesyyahan dan penghidupan kembali Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan dan gerakan pengembangan maupun pengelolaan. Dalam aspek filosofik, Muhammadiyah juga perlu merumuskan kembali ide dasar pendidikan Muhammadiyah sebagai matra keimanan dan ketakwaan yang tercermin dalam religiulitas serta akhlak manusianya. Dalam aspek kebijakan, pengembangan dan pengelolaan. Di samping itu, perencanaan dan pengelolaan Muhammadiyah perlu dikembangkan dengan wawasan keunggulan dengan memacu kreativitas di segala bidang seperti iptek, kewirausahaan, seni dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan daya saing umat dan bangsa dalam percaturan nasional dan bangsa. Baik, untuk tantangan selanjutnya yang harus dihadapi oleh Muhammadiyah yaitu mengenai masalah berkurangnya profesionalisme guru. Nah, hal ini harus segera ditemukan solusinya oleh Muhammadiyah untuk menghindari dampak negatif
terhadap kualitas peserta didik dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya pendidik dan terus menanamkan etos keikhlasan kepada para pendidik dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan juga harus mampu menghadapi perubahan dan arus globalisasi yang ada terhadap kemungkinan dampak buruk yang bisa dialami peserta didiknya. Dengan adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat, maka budaya asing akan dengan mudahnya masuk ke dalam kebudayaan Indonesia. Sehingga Muhammadiyah harus dapat menjadi filter atau penyaring agar kebudayaan asing tersebut yang bersifat negatif tidak ikut masuk dan pada akhirnya akan dapat merusak moral dan kepribadian pelajar Muhammadiyah. Salah satu yang perlu terus dikembangkan adalah dengan terus memberikan materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diharapkan dapat menjadi pencerah bagi para pelajar Muhammadiyah serta terus mengembangkan strategi pembelajaran yang kaya materi namun juga kaya motivasi. Baik, cukup sekian dari jawaban saya untuk soal UAS Al-Islam dan Kemuhammadiyahan nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Hidayat dengan NIM 2020-188-009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 4A dan 4B. Pertama, apa yang dimaksud dengan gerakan tajdid dan tajdid? Tajdid adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang berkata jadada yujaddidu tajdidan, yang artinya memperbarui. Kata ini kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam agar terlepas dari bid'ah, takhayul, dan khurafat. At-tajdid menurut bahasa maknanya berkisar pada menghidupkan, membangkitkan, dan mengembalikan. Makna-makna ini memberikan gambaran tentang 3 unsur, yaitu keberadaan suatu kemudian hancur atau hilang, kemudian dihidupkan dan dikembalikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata tajdid memiliki arti pembaruan, modernisasi, restorasi. Adapun secara istilah sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ash-Shatibi seperti dikutip oleh Syekh Alawi, tajdid berarti menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan pengamalan agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Dengan beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa tajdid adalah mengembalikan ajaran agama Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena sekarang ini ajaran dalam Islam mengalami penyimpangan dan pencampuran dengan pemahaman yang bukan berasal dari Islam. Sedangkan tajdid sendiri berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alihan. Sedangkan tajdid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid, sekalipun yang dimaksud adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus dalam ibadah kita. Tajdid hanya ikut Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaruan. Sedangkan dalam muamalah kita tajdid yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Selanjutnya soal 4B, bagaimana sikap Muhammadiyah menghadapi takhayul, bid'ah, dan khurafat. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan naas, celaka, sial, malang atau dan yang sejenisnya. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari dan atau bulan itu baik. Bahkan dikenal hari mulai Jumat dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Jelas takhayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslimin. Takhayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Nabi menegaskan tiarah atau takhayul ialah hal yang syirik.
Selain tahayul, memberantas bid'ah adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan dakwah dan perjuangan Muhammadiyah. Yang sayangnya semangat mereduksi kejahatan dalam beragama ini sudah mulai pudar. Pengertian bid'ah secara bahasa berarti suatu yang baru atau membuat suatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam tinjauan bahasa, memang mobil itu bid'ah, mikrofon, komputer, handphone, akan tetapi bukan ini yang dimaksud oleh Nabi. Bid'ah yang dimaksud Nabi adalah bid'ah dalam tinjauan syar'i. Adapun bid'ah dalam tinjauan syar'i sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Ittisham adalah suatu cara beragama yang mirip dengan syariat yang dengan melakukannya seseorang bermaksud melakukan ibadah kepada Allah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah ada dua macam. Ada yang bid'ah terpuji dan tercela. Apa saja yang sesuatu dengan sunnah itulah yang terpuji, dan apa saja yang menyelisihi sunnah itulah yang tercela. Sedangkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan apa saja yang punya pondasi syara bukan bid'ah. Bid'ah dalam definisi syara tercela beda dengan definisi bahasa. Dalam definisi bahasa, segala sesuatu yang dimulakan dengan contoh sebelum dinamakan bid'ah bisa terpuji dan bisa juga tercela. Misi dakwah selanjutnya bagi Muhammadiyah dalam memerangi segala bentuk khurafat yang tidak kalah berbahayanya dibandingkan tahyul dan bid'ah. Perilaku khurafat hingga kini semakin canggih, bahkan terang-terangan buka iklan di media sosial. Maka perlu kiranya pengetahuan tentang khurafat ini. Sumber khurafat adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat dapat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukan dengan perkataan dusta atau semua cerita rekaan dan khayalan. Ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan, kepercayaan dan menyimpang dari ajaran Islam. Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang saleh adalah dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus, meyakini benda-benda seperti tongkat, keris, batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan dan sebagainya. Lebih-lebih batu akik yang sekarang sedang marak-maraknya, bahkan harganya bisa miliaran karena diyakini menyimpan kekuatan supranatural. Ini semua adalah khurafat yang penuh kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dengan NIM 20201880040. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS AIK 3 nomor 5. Jadi pertanyaannya, di zaman yang serba modern ini, manusia bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendak dirinya, termasuk untuk mempercantik diri, misalnya dengan operasi kecantikan, memperindah bentuk hidung dan sulam alis. Pertanyaan bagian A, bagaimana pendapat saudara tentang sulam alis dengan cara mencukur bulu alis mata? Jadi, pendapat saya, mencukur alis bila tanpa kepentingan yang dibenarkan oleh syariah, maka perbuatan itu dianggap sama dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau haram. Hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Kepentingan yang dibolehkan dalam syariah, misalnya untuk pengobatan, yakni kalau ada penyakit seperti tumor di bagian alis, lalu untuk mengobatinya, alis tersebut harus dicukur habis, maka itu termasuk lil hajat. Ada kebutuhan untuk pengobatan. Namun, kalau tidak ada kebutuhan semacam itu, melainkan hanya merasa tidak puas dengan penampilan wajah karena bentuk alisnya dianggap kurang sesuai dengan selera, maka hal itu bisa dikatakan sebagai perbuatan kurang bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha sempurna.
Pertanyaan bagian B, bagaimana menurut fatwa tarjih Muhammadiyah? Jelaskan dengan dalil. Jadi, adapun hadis yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang terdapat dalam fatwa tarjih Muhammadiyah sebagai berikut. Dalil yang pertama, An Abdillahi radhiyallahu anhu la'anallahu al-washimati wal mustawshimat wal mutanammisati wal mutafallijat lil husnil mughayyirati khalqallah, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu, Allah melaknat perempuan yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang yang minta dicabutkan bulu alisnya, dan orang-orang yang menghias giginya untuk mempercantik dirinya, dan orang yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Juga dalam hadis kedua, Allah melaknat kepada perempuan yang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya. Hal ini didasarkan pada hadis sebagai berikut. An Abdi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilata wal mustausilata wal washimata wal mustaushimah, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya, perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga mengatakan, An Abdillahi annan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam la'anal washimati wal mustawshimat wal mutanammisati mubatagiyat lil husni mughayyirati khalqallah. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang membuat tato, orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang minta dicabutkan bulu alisnya untuk mempercantik dirinya, dan orang yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis keempat mengatakan, Ani bin Abbasin qala lu'inat wasilatu wal mustausilatu wan namisatu wal mutanammisatu wal washimatu wal mustausyatu, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya, perempuan yang mencabut bulu alisnya dan perempuan yang minta dicabutkan bulu alisnya, perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato, itu dilaknat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, dari keempat hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang dilarang dilakukan oleh perempuan, yaitu yang pertama, wasilah atau menyambung rambut, yang kedua, mustausyilat atau meminta disambungkan rambutnya, yang ketiga, washimah atau membuat tato, dan yang keempat, mustausyimat meminta dibuatkan tato, yang kelima, mutafallijat menghias gigi agar cantik, yang keenam, namisyah mencabut bulu alis, yang ketujuh, mutanammisat meminta untuk dicabut bulu alisnya. Wasilat artinya perempuan yang menyambungkan rambut, baik rambutnya sendiri atau rambut orang lain. Dan al-mustausyilat adalah perempuan yang meminta kepada orang lain agar menyambung rambutnya. Al-washim yaitu memasukkan jarum ke dalam tubuh atau kulit untuk memasukkan zat yang berwarna sehingga timbul suatu gambar yang diinginkan pada tubuh atau kulit, atau dengan kata lain membuat tato. Adapun namas memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama menghilangkan rambut yang ada di wajah, mencabut bulu alis agar lebih tinggi, dan mengerik bulu alis sampai tipis. Al-Khattabi menjelaskan bahwa hadis-hadis di atas mengandung ancaman keras tentang perbuatan-perbuatan tersebut dengan alasan yang pertama, adanya unsur penipuan, dan yang kedua, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para ulama, ada perbedaan tentang bolehkah mencabut atau mencukur bulu alis selain bulu mata. Jadi, Imam At-Tabari berpendapat bahwa perempuan tidak boleh melakukan perubahan terhadap apa yang telah diciptakan baginya, baik dengan menguranginya maupun menambahkannya. Sedangkan Imam An-Nawawi mengecualikan dari pengertian an-namas, yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh di bawah bibir atau bulu kumis, karena hal semacam ini tidak diharamkan, bahkan sangat dianjurkan. Jadi,
dari pertanyaan tersebut, mencukur bulu alis baik sedikit maupun banyak dilarang dalam agama Islam, dan orang yang melakukan perbuatan seperti itu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.